Orang banyak butuh kepada Allah itu gimana toh? Apa nggak butuh dengan makhluk? Ya sangat butuh dengan makhluk itu. Justru sebaliknya, wes aku nggak butuh nang makhluk, aku hanya Allah. Maksudnya orang butuh kepada Allah itu justru butuh makhluk. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi arsalahullahu basyira wa nazira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah ini banyak yang hadir secara offline. Ya, 5 orang lumayan. Yang pertama Ine, Jumil. Lalu Zahra, baru kali itu ya Zahra ikut syuting ya? 2 kali ya? Ya, alhamdulillah Zahra udah hadir. Lalu Tata, Tutu yang lucu. Ini cantik ya, menawan, hafal Quran, cerdas, luar biasa. Nanti dapat suami macam Wafi itu loh nanti. Cocok itu mulai sekarang cocok ya. Seneng Abi gitu tuh. Mendukung. Tak dukung. Kemudian Empok, vokalis kita, alhamdulillah selalu always smile and Novida dari Buleleng. Balakan Novida gak rame. Dan serta para santri yang lainnya dimanapun Anda berada yang sudah bergabung secara online. Ada Nadia, ada Angie, dan lain-lain. Ada Asabella, lalu ada Putri, terus ada Gus Ali, Gus Sofyan, Gus Nawafil, Gus Kofadli. Ya, Kofadli ini selalu always ini, alhamdulillah. Begitu anak ini, Kofadli ini S2 Win. Hafal Quran, suaranya bagus, punya bakat MC dan musik. Oh. High quality jomblo. High quality jomblo dia. Nggak pacaran soalnya, dia hafal Quran. Ya apa hafal Quran gak oleh pacaran? Ya justru wajib asline ngono. Asline iku wajib. Ning pacarane sing bener dan tepat. Apa tuh pacaran tuh? Ya cinta gitu. Orang menghafalkan Quran kok sampai jogo, gak oleh pacaran, gak oleh ketemu wong wedok lho. Keliru kuwi. Justru ketemu ning ojo ya apa ngono. Nata. Quranmu itu bila benar-benar berada pada dirimu akan menjadi tameng gitu loh. Lek kamu neng kamar lalu nggak ada maksiat itu biasa toh, Nduk. Hidup itu tidak di kamar. Ya toh? Hidup itu dalam suasana apa? Real, nyata, bersama dengan orang lain. Yo, kalau kamu perempuan ya akan bertemu dengan cowok. Kalau kamu laki-laki ya akan berjumpa dengan apa? Akan berjumpa dengan siapa? Cewek. Ya biasa. Oh, sing penting aja sampai kamu cewek nyari cewek lah itu. Iki sing enggak normal. Ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin masih ini edisi Syakban ya, edisi Syakban dan apa? Edisi Syakban dan Ramadan ya. Nisfu Syakban sudah kita jelaskan. Lalu nisfu sanah juga sudah. Apa nisfu sanah itu? Yaitu Rajab, Syakban, Ramadan, lalu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 6 bulan kan? Jadi hakikat nisfu Syakban itu nisfu sanah. Hakikat nisfu sanah itu apa? Sanah wahidah. Apa sanah wahidah itu?
Sanah itu tahun, ya wahidah itu satu. Wahidah dengan ahad berbeda. Wahid dengan ahad tidak sama. Allah itu maha wahid dan maha ahad. Sudah sering kita jelaskan yang kayak begitu itu. Nah, kalau kamu benar-benar sudah nisfu sanah, separuh hari, separuh tahun, apa puncak nisfu sanah itu yaitu Dzulhijjah. Apa Dzulhijjah itu? Kamu adalah orang yang benar-benar Dzul-Hijjah. Apa Dzul-Hijjah itu? Orang yang hanya butuh kepada Allah. Orang hanya butuh kepada Allah itu gimana toh? Apa enggak butuh dengan makhluk? Ya sangat butuh dengan makhluk itu. Justru sebaliknya. Wes aku enggak butuh nang makhluk, aku hanya Allah. Maksudnya orang butuh kepada Allah itu justru butuh makhluk. Karena kenapa? Allah itu pencipta makhluk. Nah, kamu langsung dengan Allah enggak bisa. Maka hubunganmu, butuhmu dengan makhluk itu hakikatnya butuh dengan Allah. Kenapa? Karena makhluk itu dicipta oleh Khalik yaitu Allah. Ngono lho. Artinya apa? Kebutuhanmu bergaul dengan makhluknya Allah itu harus kamu sikapi seperti kamu butuh kepada Allah. Bagaimana? Ya berbuat baik. Berbuat baik kepada ciptaannya itu sama dengan berbuat baik kepada pencipta. Gitu loh. Lah makhluk itu berbagai macam, ya macam-macam, ono sing soleh, ono sing tidak soleh, kabeh disikapi secara baik. Apa baik itu? Ya sesuai dengan porsinya masing-masing. Mensikapi bajingan tentu berbeda dengan mensikapi kiai, ya toh. Tapi baik semuanya itu. Kenapa? Itu makhluk itu loh. Berarti ada Khaliknya. Siapa? Allah. Aja sampai kamu sama pencuri itu benci loh. Kalau kamu membenci orang, kamu tidak akan mati sebelum perbuatan seperti yang dilakukan oleh kamu. Ya, ya, kamu ada itu hadisnya, hadisnya sahih dirawikan oleh Imam Ad-Dailami. Itu apa? Siapa membenci temannya akhahu musliman, fa innahu lam yamut hatta ya'malah itu. Kalau kamu membenci perbuatan orang itu yang jahat, gitu, kamu belum akan meninggalkan dunia sebelum melakukan perbuatan yang sama. Misalnya ya, kamu ada orang zina itu kamu benci, kamu ajar habis-habisan dengan kebencian, kamu tidak akan mati sebelum berzina. Hati-hati, ya toh. Ojo benci, kan ada itu kasus ya di mana itu orang berzina diarak orang sudah malu, dipermalukan, dipukuli lagi. Dipuan ya, ojo mukul-mukul, ojo benci. Kenapa? Kalau kamu benci, kamu tidak akan mati sebelum melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan orang itu yang kamu benci. Nah, kalau kita benci kepada perbuatan baik, beda ini. Kalau kamu benci kepada perbuatan baik itu tidak nulari. Tapi kalau kamu benci pada perbuatan jelek pada orang itu, kamu akan ketularan. Misalnya tonggomu selingkuh, selingkuh kan mau benci, kamu akan selingkuh juga sebelum mati. Nulari, itu kandhane. Nang guyang-guyu wae didelok wae. Alias orang yang Dzulhijjah itu sudah tidak terganggu oleh orang di luar dirinya. Karo wong apik ya biasa, karo wong elek ya biasa. Karena yang terlihat olehnya adalah Allah, aliyah musyahadah, namanya ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Apapun yang kamu lihat, itu sebagai pengejawantahan ada yang menciptakan, yaitu Allah. Namanya musyahadah. Bagaimana kamu mensikapinya? Allah mengawasi kamu, namanya muraqabah. Itulah yang disebut dengan Dzulhijjah, orang yang hanya butuh kepada Allah. Orang butuh kepada Allah itu adalah butuh kepada makhluknya dengan keyakinan bahwa makhluknya itu ada oleh karena diada oleh yang maha ada, yaitu Al-Khaliq Allah. Barulah kamu bisa masuk namanya Muharram. Dzulhijjah akhir kan, bulan itu 12. Maka ada nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban itu hakikatnya nisfu sanah. Separuh Sa'ban itu Kanjeng Nabi, tengah-tengah Sya'ban itu arti bahasanya adalah kenyang rohani. Tapi lek Sya'ban itu kenyang perut, Syabe. Tapi lek Sya'ban kenyang marem-marem.
Kan ada orang itu makan dikit itu udah enak ini. Nah, enak itu dan mengenakkan. Apa itu enggak kenyang-kenyang? Lah kamu makan masih enak tapi kekenyangan, namanya syab'an, itu enggak enak. Syab'an itu syariah, sya'ban itu thariqah. Lalu akan menghasilkan namanya ushban. Apa? Ushban ay al-kala, yaitu keindahan. Yaitu sudah pada rasa. Maka ushb itu rerumputan. Kenapa ushb itu atau ushbun itu sebagai simbolkan keindahan? Soalnya yang Arabi gak ada rumput. Jadi di sana kalau ada rumput itu, Abi ketika di Azhar ya, di Mesir itu orang itu tiap hari siram-siram itu, padahal air itu mahal loh di sana itu. Kalau di Mesir enggak sih, artinya karena itu dialirkan ya perlu biaya. Kok tiap pagi sampai lebih dari 5 kali. Ternyata apa yang dilakukan itu hanya nyirami satu rumput. Tak tanya, syahada ya. Wah, wallahi jamil, jamil. Apa itu kok setiap hari kok sirami orang? Dia bilang, ini bagus, ini indah. Padahal yang Indonesia jenenge rumput itu geledakan, ya enggak? Rumput itu di mana-mana tambah kita bunuh kan rumput itu dianggap sampah. Kalau di sana rumput itu diopeni gitu loh. Satu rumput disirami tiap hari. Hadi jamilah, wallahi jamilah. Wah ya maklum lah. Lah makanya usyb itu sebagai simbol keindahan, enak. Usyb, maka Sya'ban itu kalimatnya sama itu. Maka kalian kalau belajar bahasa dengan budaya, ada nakola, ada konala, ada lakona, itu satu bunya. Nabi pernah belajar itu. Nabi ini mengikuti daurat tadribiyah itu lumayan lama bolak-balik. Namanya daurat tadribiyah li ta'lim al-lughah al-arabiyyah wa thaqafah al-islamiyah. Jadi apa? Daurat mukassafah, pelatihan khusus untuk mengajarkan bahasa Arab yang dikaitkan dengan thaqafah. Jadi Abi sebenarnya pengajar bahasa Arab. S1 bahasa Arab, ya toh, lalu mengikuti training di Azhar itu pengajaran bahasa Arab dan budaya. Tapi karena S2-nya sosiologi masyarakat Islam, lalu S3-nya manajemen pendidikan Islam, lalu guru besarnya, profesornya diusulkan menjadi guru besar manajemen. Ngajarnya filsafat tasawuf. Ya sastra Arab. Tapi lama sekali ngajar. Awal mula sampai pengajar bahasa Arab Abi ini. Lah, wes segojangan. Istilahnya orang Jawa itu kalau bahasa Arab itu segojangannya Abi gitu loh. Kamu bahasa Arab yang model apa aku roh. Maksudnya kamu ben yakin iki ora kok sombong ngono enggak. Aku iso ngono lho. Aku iso. Nah, karena Quran itu bahasa Arab kan dan terkait dengan budaya. Baik. Maka kalau kamu sudah Dzulhijjah itu orang yang Dzulhijjah, yaitu Dzu itu orang yang ya. Dzu itu kan apa? Makanya Dzu nazaratin wong sing duwe kacamata. Dzu miskin, Dzu misik masak, Dzu masak wong sing duwe mesik, ya toh. Dzu kolam wong sing duwe kolam. Lek wedok zatu apa? Zatu jamalin wong wedok sing ayu, ya toh, cantik. Ya mesti ae wong wedok mosok elek, wong wedok ya cantik lah. Zatu libasin wong wedok sing bajine akeh. Zatu himarin. Zatu apa? Kha lo ya, khimarin artinya kerudung. Kalau ha apa? Macane ngorok karo enggak. Ada khimarin, ada himar. Kalau himar keledai. Keledai waqsid fi masyika waqdud min saitika inna angkaral aswati la sautul hamir. Kamu kalau berjalan biasa aja lah, nggak usah kamu lidik, nggak usah ngono. Lek ngomong ya rasa banter-banter, ya toh. Jadi mubalek, jadi ustaz, jadi kiai, gak usah ngotot-ngotot, ya toh. Waqdud, waqsid fi masyika, sederhanakan jalanmu biasa aja. Waqdud min sautika, masih kamu iso bengok-bengok, kendalikan bengok-bengokanmu kuwi, ya toh. Inna angkaral aswati la sautul hamir.
sejelek-jelek suara itu suara keledai. Padahal dalam penelitian suara yang terbaik dan terindah itu suara keledai. Maka Al-Imam Al-Kabir Ibnu Arabi menawarkan pendekatan metafora simbolik. Bukan kok suara keledai itu yang jelek, tapi keledai itu tidak bersuara kecuali muncul syahwatnya. Jadi suaranya dia nomor gua ada kemauannya itu loh. Keledai wah itu artinya nyun sewu, mohon maaf. Keledai cowok ngono ane napa ngadeg. Terus lek kadung ngono kuwi sembarang diperkosa. Mbuh keledai wedok, mbuh keledai lanang, bahkan wong lanang. Kamu pernah nggak melihat laki-laki buang air sembarangan lalu diperkosa oleh keledai? Ya enggak. Nah itu keledai sedang. Apa artinya? Muncul syahwatnya ada. Sampai manusia pun itu akan dikejar, diperkosa oleh keledai. Artinya apa itu? Sejelek-jelek suara itu adalah suaramu yang kamu peruntukkan untuk hawa nafsumu. Tidak hanya syahwat libido, tapi juga syahwat materi, syahwat kekuasaan. Nah, itu makanya namanya metafora simbolik. Ojo suara keledai suara yang paling elek. Lek ngono suara keledai itu dibungkus loh, enggak ngono kuwi. Keledai itu bersuara ketika dia muncul syahwatnya. Makanya disebut dengan sak jahat-jahatnya, sak ingkar-ingkarnya suara itu suara keledai. Kenapa? Karena dia bersuara, kalau kita tarik pada diri kita manusia, kita ini hanya bersuara lantang keras ketika ada kemauan yang sifatnya materi termasuk perut dan bawah perut. Jelek, ya. Maka Zulhijjah orang yang hanya butuh kepada Allah, caranya butuh kepada makhluknya. Jadi apik nang makhluke mergo makhluk itu dikholik oleh Allah yang Maha Al-Khaliq. Nah, barulah kamu bisa namanya apa? Bulan pertama Zulhijjah itu kan akhir kan? Muharram kita nyebutnya Syuro orang Jawa. Muharram itu apa? Ya Muharram itu dimuliakan. Dimuliakan Baitil Muharram. Coba dilihat dalam surat Ibrahim ya, surat Ibrahim itu surat ke-14 ayatnya 37 kalau nggak salah. Rabbana inni askangtu biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkuruna. Benar enggak? Benar? 37 14 37. Oh, HP-nya rusak. Kirain salah. Udah ketemu Tata. Rabbana inni askangtu biwadin ghairi dzi zar'in min dzurriyyati. Betul. Rabbana inni askangtu biwadin min dzurriyyati. Rabbana inni askangtu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nah, ya Tuhanku, kalau kita terjemahkan ya Tuhan kami, sebenarnya kami telah menaruh sebagian keturunan saya di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali, yaitu di Marwah itu loh, di Mekah kan. Inda baitikal muharram, dekat dengan al-bait yaitu Ka'bah. Al-bait, baitikal muharram, baitul muharram namanya. Masjidil haram anunya, tapi tepatnya Ka'bah itu. Rabbana liyuqimus shalah, agar bisa terhubung untuk menegakkan sholat. Itu warzuqhum, dengan sholat itu maka warzuqhum minas samarat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Nah, jadikanlah
Hati afidah itu jamak dari fuad. Afidah, fuad, hati yang paling dalam. Cinta beneran. Hati itu kan ada kolbu. Kolbu, lapisan luar. Ngesore titik namanya apa? Lubun. Ya toh? Lubun, ngesore kolbu. Ngesore meneh, lubun itu hati. Hati juga lapisan dua. Lalu lapisan ketiga namanya lubun, kolbun, lubun, lalu fuadun. Fuadun lapisan ketiga itu cinta beneran. Lek sing dhuwur ki cek bercampur dengan nafsu. Cik namanya kolbu itu bolak-balik. Kolb artinya bolak-balik. Lek lub artinya cerdas. Ya, ulul albab itu orang yang cerdas. Orang yang ulul albab itu fuad, laku. Fuad itu laku. Kalau cerdas itu keadaan diri. Lubun ulul albab, orang yang cerdas. Orang cerdas memiliki hati-hatinya cerdas, tajam. Baru namanya fuadun. Fuadun itu orang yang fuad itu lakunya itu sudah afidah. Apa afidah itu? Lemah lembut. Hati yang benar-benar lemah lembut. Baru nama ngesar nanti ada sakofun. Baru ada sirri, ada akhfa, ada latifah, ada latifatul sirri, ada latifatul akhfa. Baru namanya ana. Ana itu sejati ning kamu. Lapisan yang paling dalam itu. Dirimu diri yang di dalam itu tidak bernama apa-apa. Dialah kebenaran. Dalam hatimu yang paling dalam. Makanya kalau kamu komunikasi dengan Allah, itu ojo mek ning kolbu tok, lek ning kolbu tok nafsu. Lek ning kolbu tok kuwi nafsu, bercampur nafsu maksudnya. Gerakane salat dicampuri dengan nafsu. Apa nafsu itu? Kepingin. Apa kepinginnya? Misalnya, aku tak salat ben kepingin. Aku tak ngene ben. Nah, itu kolbu. Makanya dicerdasi melihat lubun, ben fuadun, ya toh? Baru berikut namanya sakofun. Sakofun itu ya artinya tengah-tengah. Sakof itu ini. Ada luangan, gerakan, ada udara yang masuk. Bernama sir, baru akhfa, baru latifah, latifatul sirri, latifatul akhfa, baru yang paling dalam namanya ana. Ana itu bahasa kita itu saya. Gak bernama udah. Apa? Gak ada jenenge. Wis balik asal. Nah, disitulah sebenarnya dirimu. Nah, aku sakjane nyapa to salat ben piye, ben ya apa? Apa ben dian maratuwa apa ben piye lah iku sing roh awakmu. Itu dilatih berkomunikasi dengan diri. Lek sering latihan ngono insyaallah ya iso. Berapa menit, Mah? 22. Ya. Nah, agar apa? Kalau kamu begitu fajal afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Nah, dzurriyyah Ibrahim namanya habaib kan, dzurriyyatun nabi, ya toh? Dzurriyyatu Ibrahim, ya toh, termasuk Ishak dan Ismail kan? Nah, Kanjeng Nabi itu dzurriyyatu Ismail, dzurriyyatu Ibrahim. Yang ditaruh di biwadin ghairi dzar'in siapa? Ismail kan? Ya toh? Ingat enggak cerita Hajar dan Ibrahim kan? Ketika lahir bersama Hajar, Ismail dibawa ke Mekah. Ismail dan Ibrahim lah kemudian yang membangun Ka'bah, itu kan. Lah yang Ishak itu tetap di Palestina. Ya, maka Nabi Ishak itu menurunkan Isa, ya. Nabi Ismail menurunkan Kanjeng Nabi Muhammad. Maka faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Orang-orang kita ini itu cinta kepada dzurriyyah Ismail. Orang-orang yang cinta dzurriyyah Ismail itu siapa? Dzurriyyah Ismail Kanjeng Nabi. Dzurriyyah Kanjeng Nabi siapa? Habaib kan? Itu loh. Kamu cintailah habaib. Kalau kamu cinta habaib sama dengan cinta Nabi. Cinta Nabi maka warzuqhum minas samarat. Kamu cinta habaib sama dengan cinta Nabi. Cinta Nabi oleh rezeki. Lalu iso syukur. Lah ora oleh rezeki syukur teko endi? Nah, ya toh. Kamu dapat baru iso syukur. Carane cintailah Nabi. Mencintai Nabi gimana? Cintailah habaib. Kemarin sudah saya sampaikan itu. Baik, itulah hakikat Muharram ya. Muharram itu ya Baitul Muharram, dirimu. Caranya gimana?
Muharram itu duduk nama, duduk tapi harus nyata pada dirimu. Bagaimana itu agar supaya muharram? Dirimu harus cinta habaib, gampang nih. Cinta habaib itu cinta Nabi. Kenapa? Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim baru warzuqhum minas samarat la'allahum yashkuruna. Itu surat Ibrahim ayat 37. Surat Ibrahim itu surat ke-14. Saya kira begitu ya. Kita lanjut berikutnya setelah ini baru masuk pada apa? Safar, Muharram. Ya, kita lanjut nanti. Kita break dulu, minum ya.